Gimana? Sudah menyesal atau belum? Tentang adanya pemberitaan pemboikotan kelulusan kalian selama 3 tahun. Tandain nih, tandain. Namanya. Nah nih ya, kalian ya, kena mental kalian ya. Makanya. Tanggapan saya sih, muridnya Apaan tuh? Alay wi, Pak. Muridnya berlebihan, Pak. Terima kasih, kita berdunia damai ya, pemulihan mental. Murid ngerokok ditampar Capsek. Apa kata orang tua? Apa nih? Kalau dia benar-benar songong, nggak apa-apa Songong. dipukul juga. Saya nggak habis pikir itu adalah sama guru yang ngejelekin kepala sekolahnya di depan wartawan, di depan publik. Di sini bukan masalah pintar, tapi adab, akhlak. Tidak seperti anak-anak zaman dulu. Iya betul. Dipukul guru, disambit guru. Ibu guru tercinta. Umroh. Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten, Ibu Dini Fitriani mendapat hadiah umroh gratis. Shalom memberikan hadiah umroh gratis untuk Ibu Dini, Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten. Alhamdulillah. Kesehatan, panjang umur, bisa bersilaturahmi Ini kan? bersama nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan balik lagi bareng gua tentunya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman tuh selalu sehat ya, selalu dilindungi dan juga selalu lancar rezekinya, selalu berkah, amin. Nah, dalam video kali ini kita akan melihat, menonton dan juga mereaksi video yang masih beredar di media sosial ya, terkait dengan topik yang viral nih kan beberapa hari gitu, kepala sekolah dan juga siswa. Meskipun kedua belah pihak sudah berdamai dan laporannya pun udah dicabut gitu kan, bahkan sudah damai dan saling memaafkan ya. Namun di sini ada kabar baik ya. Ibu Dini selaku kepala sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, katanya sih dalam video yang beredar itu mendapati hadiah. Hadiahnya sangat luar biasa sekali ya. Umroh. Jadi berbanding terbalik nih ya sama siswanya ya. Nah, daripada membuat kalian tuh penasaran, kita langsung saja play dan masuk pada videonya. Tanpa berlama-lama, kita langsung gaskeun, check it out. Orang tua siswa SMA N1 Cimarga dan kepala sekolah sudah berdamai. Laporan polisi dicabut. Yang lebih baik lagi. Terima kasih, kita berdunia damai ya, pemulihan mental. Kita sama-sama. Ya, semangat Bung. Mohon maaf, saya mohon maaf sekali. Ya, laporan udah disambut. Intinya gitu kan. Orang tua siswa dan Capsek SMA Negeri 1 Cimarga akhirnya berdamai. Laporan polisi dicabut. Kasus dugaan penamparan siswa Ini oleh video kepala beberapa sekolah hari yang lalu SMA ya. N1 Cimarga, Kabupaten Lebak, akhirnya berakhir damai. Pihak Damai orang tua dan saling siswa memaafkan memastikan ya. akan mencabut laporan kepolisian. Iya. Ibu Capsek dan ini ibu siswa yang kedapatan yang ngerokok ya kalau nggak salah ya. Mereka menilai persoalan ini sudah selesai secara musyawarah setelah kedua belah pihak sepakat berdamai. Menurut pengacara murid Resti Komalawati, pencabutan laporan hanya tinggal menunggu proses teknis karena kasus ini sempat menjadi atensi Kapolda Banten. Resti menegaskan baik pihak murid maupun kepala sekolah telah saling memaafkan. Kesepakatan damai ini juga menjadi bentuk penerapan restoratif justice agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Mediasi digelar di SMA N1 Cimarga dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan. Dalam kesempatan itu, surat perjanjian damai dibacakan dan disepakati oleh kedua pihak tanpa adanya paksaan. Dengan perdamaian ini diharapkan hubungan antara pihak sekolah dan keluarga murid kembali harmonis, serta menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan di Banten. Ibu Dini Capsek SMA 1 Cimarga kembali ke sekolah. Jadi udah diaktifin kembali ya. Ibu sudah mulai masuk hari ini. Oh, udah mulai masuk. Tandain nih, tandain. Namanya Indra Lutfiana Putra, siswa SMA 1 Cimarga. Dia mengarang cerita bahwa dia itu ditendangin, digebukin oleh kepala sekolahnya. Mengguru nggak yakin sih terjadi seperti itu. Kayaknya itu ngarang cerita. Ini bocah jangan-jangan
ada kelainan jiwa gitu dia. Dan karakter dia itu kayaknya belagu tapi cupu ya. Dia itu petantang petenteng tapi cengeng. Laki-laki itu mestinya harus layar kanyut, gede wawanen, besar keberanian gitu. Keberanian Tanggung yang jawab. sangat besar. Kalau sudah melakukan kesalahan, akui kesalahan Iya, itu. betul. Ini merokok udah ketahuan, mengaku enggak. Nah, biasanya guru itu marahnya bertambah. Kalau Mang Guru mendapatkan siswa seperti itu 2 kali hukumannya. 1 hukuman merokok, yang kedua hukuman berbohong. Jadi 2 kali, gebuknya itu 2 kali. Pulang pergi kanan kiri itu. Cocok ya. Tujuannya apa? Ya bukan untuk melampiaskan nafsu juga ya. Tujuannya ya biar jerak, dan ini menjadi presiden, menjadi sebuah pelajaran juga buat teman-temannya bahwa itu suatu hal yang nggak baik. Ya, laki-laki itu berani melakukan, dia berani bertanggung jawab. Betul sekali. Kemudian Setuju laporan ke orang tuanya lapor juga ke polisi. Ya tujuannya buat mempermalukan sekolah, kepala sekolah. Justru Andalah yang dipermalukan oleh warga senegara ini. Keren ya beberapa kata ya. Laki-laki itu berani berbuat, berani tanggung jawab. Harus gentle juga. Kalau misalkan kita salah ya akui salah gitu kan. Itu salah satu sikap yang benar-benar gentle dan tanggung jawab. Dihujat netizen, 630 siswa SMA N1 Cimarga bakal dapat pendampingan psikolog. Nah nih ya, kalian ya, kena mental kalian ya. Makanya, kalau bertindak itu sebelumnya dipikir dulu. Kenapa kalian membela teman-teman kalian yang salah? Akhirnya kalian dibully satu Indonesia. Lebak, Kompas.com. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten akan memberikan pendampingan psikologis bagi kepala SMA N1 Cimarga dan 630 siswanya. Langkah ini diambil setelah mereka mengalami tekanan dan perundungan ataupun bullying di media sosial usai kasus yang melibatkan sekolah tersebut menjadi sorotan publik. Mental kalian kena, malah sekarang bikin repot semuanya. Review kejadian SMA yang lagi viral. Kalian tahu kasusnya SMA Negeri Direview. 1 Cimarga? Saya pengen tahu tanggapan kalian mengenai itu. Tanggapan saya sih, muridnya Apaan tuh? Alay wi pak. Muridnya berlebihan, Pak. Lagi ngono ya lapor orang tua, gak masuk belas jadi lanang apa pak? Nah. Backlist. Alay nok. Baru gitu kok. Langsung lapor orang tua, kamu lo belum tahu karena SMK 2. Apa nih? Fatal gara-gara aksi mogok sekolah, banyak perusahaan yang gantian boikot siswa SMKN 1 Cimarga angkatan tahun ini jika nanti cari kerja. Gimana? Sudah menyesal atau belum? Tentang adanya pemberitaan pemboikotan kelulusan kalian selama 3 tahun. Karena sejumlah 630 siswa mogok sekolah karena kejadian siswa ketahuan merokok di sekolah dan tidak terima. Dan dilaporin oleh orang tuanya ke pihak kepolisian. Semoga kalian tidak menyesal sih. Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar dengan adanya kejadian ini, tapi kok kebangetan. Kenapa aku bisa bilang kebangetan? Tidak ada satu siswa pun, pengurus OSIS, ekstrakurikulernya, yang memang mendukung atas tindakan kepala sekolah. Apa sih yang salah? Menampar. Bayangin yang ditampar laki-laki, yang menampar perempuan loh. Sesakit apa itu? Apalagi, ya kan? Jelas ketahuan, poinnya adalah ketahuan. Dan itu di sekolah, jelas melanggar undang-undang, ya kan? Dan jelas melanggar tata tertib sekolah, ya kan? Ya, kalau memang kalian pengen viral, selamat. Kalau udah viral, tapi ingat, FOMO itu tidak selalu baik. Ikutan itu tidak selalu baik. Kan sudah SMA, yang dimana kalian sudah beranjak dewasa, harus bisa berpikir positif dengan segala hal dan memang harus bisa mengambil keputusan dengan bijak. Semoga ini pembelajaran besar buat kalian. Dan semoga kejadian ini menjadi bahan pembelajaran juga ya untuk semuanya gitu kan, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian ataupun hal-hal yang serupa. Karena seperti yang kita ketahui ini ya, guru itu digugu dan ditiru. Maka para siswa wajib untuk menghargai dan juga menghormati. Karena dalam lingkungan sekolah, guru itu ibaratkan orang tua kita. Dan dulu aja gue menerima aja kalau misalkan dimarahin guru. Berarti itu ada kesalahan dalam diri gue kan.
Kalau misalkan kita nggak salah ataupun siswa itu nggak salah, nggak mungkin dong guru juga marahin, negur ataupun hal-hal yang lainnya gitu. Dan dulu pernah gua juga dimarahin ataupun ditegur sama guru. Salah satu contohnya rambut gua gondrong waktu itu kan. Terus baju gua tuh dikeluarin, nggak dimasukin. Gua ditegur dan diingatkan oleh guru, rambutnya nanti dipotong, kalau enggak nanti kena razia rambut kan. Nah, terus bajunya tolong dimasukin supaya kelihatan rapi, lebih tertib juga dalam berpakaian. Gue nerima itu, karena kenapa? Gue yang salah gitu loh. Dan nggak juga gue ngelaporin sama orang tua, apalagi gue cowok kan. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan, akan saya catat dan blacklist alumni SMA N1 Cimarga, Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Saya setuju Bu, saya dukung Bu. Kenapa harus segini besarnya? Ini masalah akhlak. Anak masih sekolah udah bisa membuat kekacauan sebesar ini. Udah gitu teman-temannya semua ngebantu dan merasa benar. Padahal apa yang dilakukan sama temennya itu salah, merokok. Berarti bisa dipastikan dong kualitas anak-anaknya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Mirip-mirip kan berarti kan. Mereka tuh harus belajar, nih masalah kualitas generasi loh. Indonesia tuh harus keras, kalau enggak generasi begini semua. Kan SMA. SMP aja udah ada yang rokok. Karena banyak di luar sana belum pantas jadi orang tua, udah punya anak. Dan akhirnya anaknya tidak terdidik dengan baik. Kalau nggak dikerasin akan kejadian lagi kayak begini. Ini masih rokok, nggak tahu nanti bakalan jadi kayak apa ya. Gubernur Banten mengundang siswa yang prestasinya sampai kancah internasional. Ya, siswa duta rokok di sekolah. Memang agak lain kan Gubernur Banten ini. Apa coba prestasinya siswa ini? Siswa yang nakal. Bahkan saat ditertibkan ketika merokok di sekolah, malah nggak terima tuh saat ditampar oleh kepala sekolah, malah diundang diajak makan bareng seolah-olah siswa itu siswa yang sangat berprestasi. Wah, Gubernur Banten agak lain. Murid ngerokok ditampar Capsek. Apa kata orang tua? Apa nih? Kalau dia bener-bener songong, nggak apa-apa dipukul juga. Nah, merokok di sekolah ditampar kepala sekolah. Apa pendapat Anda? Kurang setuju kalau pakai memukul itu. Pendapat saya asal bisa ya dilaporkan kepada orang tuanya. Lebih bagus. Ya kalau kita ya setuju aja karena dia salah. Setuju. Kan? Kalau nggak salah ya nggak apa-apa karena salah. Itu kan dilarang merokok di sekolahan. Ya dikasih nasihatan, nggak diulang lagi perbuatannya. Dalam konteks pendidikan sih sebenarnya setuju aja sih. Cuman dalam hal memberi hukumannya itu ya jangan di kepala atau di bagian, ya kalau kaki masih diperbolehkan lah. Cuman untuk bagian atas jangan. Kalau untuk dipukulnya mungkin ibu nggak setuju, tapi untuk dididik dia ngerokok, jangan ngerokok, etika yang bagus gitu, ya ibu setuju aja. Mungkin kalau misalkan beberapa kali dikasih tahu dia nggak dengar, jika beberapa kasih tahu nggak dengar, terus bilang aja sama orang tuanya bahwa anak ini begini. Kalau menurut ibu, sebagai pendidik itu ya tidak boleh memberi pukulan atau memberikan ancaman kepada siswa. Karena kenapa? Satu, membuat jerah anak, dan itu pastinya memori anak itu akan teringat terus kalau mereka diperbuat kasar atau berbuat perkataan yang kurang baik. Nah, menurut ibu dibaikan dulu, ditanya baik-baik bagaimana, baru kasih beri tindakan. Itu kan pastinya baru 1 kali itu, kecuali nanti udah 2 kali atau 3 kali, baru kita kan kemarin udah dikasih peringatan jerah yang tidak, artinya yang tidak memberatkan siswa. Nah kalau sudah kedua kali, ketiga kali, mungkin kita juga udah buat laporan juga ke orang tua. Jadi ini pendapat beberapa orang ya yang ditanya gitu kan, terkait dengan topik yang lagi rame ini gitu. Murid ngerokok ditampar Capsek. Apa pendapat Anda? Gara-gara mogok bela 1 siswa merokok, 630 siswa SMA 1 Cimarga, Banten kehilangan masa depan. HRD kompak tak mau terima. Ada anak SMA yang ngadu sama orang tuanya, mirip anak SD aja ya. Ini di sekolah gila ini ya, anak sekolahan ngerokok di lingkungan sekolah di SMA loh, SMA 1 Cimarga, Banten.
ketahuan ditampar sama gurunya, kemudian ngadu ke orang tuanya ngadu ke polisi, kemudian gubernur juga terpengaruh walaupun nonaktifnya sudah dicabut ya, tapi kan sempat terpengaruh ya. Sebagai pejabat soalnya harusnya tabayun dulu, cek dulu kebenarannya seperti apa. Dan yang gila lagi, HRD perusahaan itu sudah note, sudah dicatat, direkam bahwa mereka tidak akan menerima lulusan dari SMA 1 Cimarga Banten. Gila nggak ini? Itu sudah kompak loh. Bahkan mereka menghimbau tidak akan menerima. Karena kenapa? Hanya bukan sekedar pintar, tapi akhlak. Dan kalian semua yang 630 anak itu mogok sekolah karena membela satu orang, bodoh kalian. Apa yang kalian dapat nanti? Masa depan kalian ternyata suram buram karena membela satu orang. Di sini bukan masalah pintar, tapi adab akhlak. Tidak seperti anak-anak zaman dulu. Iya, betul. Dipukul guru, disambit guru, ditendang guru, atau ditampar guru. Tidak ada yang mengadu. Tapi anak sekarang luar biasa cengengnya, apa-apa ngadu, dan orang tuanya pun langsung menampung, bukan mencek and recheck dulu. Bukan analisa dulu ya. Orang tuanya, Cari-cari info dulu gitu kan. Kalau ada siswa SMA 1 Cimarga di sini, tolong jawab deh pertanyaan ini. Sebenarnya kalian tuh kemarin mogok sekolah tuh kenapa sih? Tuntutannya apa? Sebabnya apa? Gara-gara apa? Dan yang paling penting, kalian disuruh siapa? Waduh. Ada yang nyuruh nggak? Emang masih banyak beredar ya di media sosial ya pembahasan-pembahasan terkait ini, meskipun ini viralnya beberapa hari yang lalu gitu kan. Saya nggak habis pikir itu adalah sama guru yang ngejelekin kepala sekolahnya di depan wartawan, di depan publik. Ya, kita nih sesama rekan lah ya, nggak usah lah saling sikut menyikut. Saling sikut menyikut. Nggak etis lah, ya. Ini di mana-mana nih ya. Kalau kasusnya ada anak kasus, kalau kepala sekolah itu sudah turun tangan, itu artinya apa? Guru udah nggak sanggup lagi menangani. Nah sekarang ketika kepala sekolah yang menangani, kepala sekolah itu guru-guru tuh kadang ngejelekin, itu artinya kemampuan Anda, guru-guru itu nggak ada yang kompeten menghadapi murid-murid yang nggak yang nakal-nakal itu. Sampai kepala sekolah harus turun tangan. Saya nggak kebayang itu gimana kepala sekolahnya tinggal di sana. Ini jelas sekali nih koordinasi, nampak sekali anak buahnya ya, rekan-rekan jurusan itu nggak ini ya. Nggak apa nih? Main sikut-sikutan. Di mana-mana setiap orang lah, setiap sekolah tuh pasti ada suka nggak sukanya dengan kepala sekolah. Tapi nggak sampai kayak gini juga coy. Ya, nggak sampai juga ngejelekin kepala sekolah. Kita tahan dulu mulut kita tuh nggak ngejelekin kepala sekolah. Kalau kita biasa lah, cukup di ruang kita saja, cukup di rumah kita saja kita membahas itu gitu. Nggak usah sampai di luar ya. Cukup pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut seperti itu. Artinya apa? Kita nih jaga lah harga diri rekan kita, itu rekan kita loh. Ya, dia kepala sekolah, dia pimpinan di situ. Ya Anda kalau nggak suka jangan seperti itu caranya. Kepala sekolahnya lebih bagus pindah aja lah. Anda tuh kepala sekolah berada di lingkungan toksik ya. Toksik ya. Ketika niat kita pengen ngebenerin anak, nah itu tuh ada tuh congol-congol tuh muka-muka orang-orang guru-guru di sana ya itu. Kita gimana caranya tuh bisa nyelamatin, kita ngebelain guru. Besok Anda itu bakal dipijak sama murid Anda. Lihatlah nanti ya, Anda dukung tuh anak-anak yang ngelawan sama kepala sekolah itu. Besok kalau kepala sekolahnya pindah, ganti kepala sekolah yang baru, Anda yang dipijak sama murid-murid Anda karena Anda sudah membela mereka yang salah. Lihat aja, Anda kan susah ngajarin anak. Pakai mulut anak sekarang tak didengarkan kita. Duduknya lah kita di dalam kelas. Gimana caranya? Dia mendengarkan ibu, itu kan masih gak bercakap dia. Kita ngomong, dia ngomong juga. Oh sendirilah, cuman rasa sakit hatinya dilawan ya kita anak sekarang. Tidak ada rasa hormatnya lagi sama guru, sudah tidak ada lagi. Nah kita sesama guru sikut menyikut, mantap loh. Mantap tuh. Nggak suka sama guru, mending diam aja, nggak usah. Mau komen gitu aja, saya nggak mau kasih klarifikasi. Ini enggak, sama memperkeruh. Ya, satu orang yang pengen memperbaiki akhlak di sekolah itu nggak akan bisa. Itu berarti dah parah itu. Sampai kepala sekolah harus turun tangan ngatasi kelakuan anak. Artinya apa? Gurunya nggak kerja.
anak buahnya nggak kerja, nggak ada kolaborasi. Bagaimana cara ini? Artinya kan Anda tuh nggak ini kan, guru-gurunya kan nggak kerja sendiri aja. Kayak gitu tuh akhirnya. Kalau kita ada anak buah salah, yuk diskusi sama-sama. Dan emang asli ya, beberapa hari ini viral banget ya terkait dengan Capsek dan juga siswa tuh yang di SMA Negeri Cimarga ini kan. Meskipun kedua belah pihak itu udah berdamai kan, udah saling memaafkan dan juga udah dicabut tuh laporannya ya dari si orang tua siswa kan. Tapi tetap masih ramai juga di media sosial yang membahas terkait dengan ini kan. Beredar video Ponpes Darussopa beri umroh gratis untuk Capsek SMA N1 Cimarga Dini Fitria. Alhamdulillah, hari ini Pondok Pesantren Darussopa dan juga PT Madinah Darussopa Amanah bersama para kiai, para ustaz dan juga ahli seluruh kota, Bani Hanja, Jufri, Udin, dan semua para guru lainnya, insya Allah memberikan hadiah umroh gratis untuk Ibu Dini, Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten. Alhamdulillah. Insya Allah bulan Juli 2026 berangkat bersama Ustaz Lagi menuju ke Baitullah. Dan ingat, seorang guru adalah yang memberikan kemuliaan kepada seluruh anak muridnya. Seorang murid akan berhasil kalau dia mencari ridho dari gurunya. Seorang murid akan hancur kalau tidak mendapatkan ridho dari gurunya. Ridho guru, insya Allah berkah ilmunya. Lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu ini, kepala sekolah yang sangat luar biasa yang mendidik anak-anak dengan amanah. Insya Allah umroh bersama Madinah Darussopa Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini mendapat hadiah umroh ya dari Ponpes Darussopa. Dan kalau nggak salah sih berangkatnya bulan Juli ya 2026. Berarti tahun yang akan datang gitu kan. Alhamdulillah Ustadz Lancip dan para ustadz lainnya berkunjung ke kediaman Ibu Dini Fitria, Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten, dan sekaligus memberikan peralatan untuk umrohnya. Oh iya benar. Sehat, panjang umur, bisa bersilaturahmi bersama nanti pada waktunya. Bisa. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan seneng banget ya, kelihatan dari senyumnya gitu kan. Umroh gratis dari PT Madinah Darul Safa Amanah untuk Ibu Dini, Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada hari ini saya Ahmad Rifki Umar Said ataupun Ustadz Lancip dengan penuh hati yang ikhlas, keluarga besar PT Madinah Darussopa Amanah memberikan dukungannya penuh terhadap Ibu Dini, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga Kabupaten Lebak. Sungguh luar biasa keikhlasan ibu ketika mendidik dengan ujian terbesar. Bagaimana kita melihat anak-anak yang ibu didik dengan ikhlas, begitu sangat ikhlasnya, ingin menjadikan mereka generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang hebat, tetapi melalui halangan, rintangan yang sangat cukup dahsyat. Insya Allah saya memberikan hadiah umroh gratis untuk ibu tercinta, pejuang, pahlawan tanpa tanda jasa. Keikhlasan ibulah yang insya Allah menjadikan sebagai wasilah ibu bisa berangkat menuju ke Baitullah bersama saya PT Madinah Darussopa Amanah. Insya Allah bulan Juli 2026 kita akan berangkat menuju ke Baitullah. Ibu diberikan keikhlasan, terus berjuang mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang istiqomah, dan insya Allah mempunyai disiplin yang sangat luar biasa. Saya Ustadz Lancip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMA N1 Cimarga Lebak, Banten, Ibu Dini Fitriani mendapat hadiah umroh gratis dari Pondok Pesantren Darul Safa Depok, Jawa Barat, pimpinan Ustadz Ahmad Rifki alias Ustadz Lancip. Ibu kepala sekolah sebelumnya dipolisikan hingga dinonaktifkan akibat diduga menampar salah satu siswanya. Tuh kayak ini kan, ini baru 19 jam yang lalu gitu kan. Jadi topik ini masih jadi bahan pembahasan. Apalagi ini ada bahwa Ibu Capsek ini, Ibu Dini, mendapatkan umroh gratis. Ini sangat luar biasa banget ya. Ibu Dini membenarkan kabar tersebut. Dia mengatakan bahwa pimpinan Ponpes Darul Safa menghubunginya langsung
Bagi beliau, hadiah umroh ini adalah jawaban dari masa-masa sulit yang baru saja dia lewati. Setelah difitnah dan tidak dapat melakukan apa-apa, dirinya hanya bisa berdoa dan berserah diri dalam situasi tertekan itu. Ustadz Lancip menuturkan, pesantrennya memang memiliki program rutin umroh gratis setiap tahun. Tapi dikarenakan kasus yang menimpa Bu Dini, Ahmad meminta izin untuk memberikan hadiah ini kepada beliau. Sebelumnya, Ponpes Darul Safa juga pernah memberikan hadiah kepada Ustadz Cecep dari Cianjur yang pernah dipenjara oleh wali santrinya sebelum akhirnya dibebaskan. Menurut Ustadz Lancip, hadiah umroh ini juga memberi pesan simbolik untuk menghargai perjuangan para guru. Karena menurutnya saat ini kondisi guru di Indonesia kurang dihargai dan kurang dimuliakan. Adapun semua biaya keberangkatan akan ditanggung pesantren usai musim haji tahun 2026. Ibu guru tercinta, umroh. Dan selamat kita ucapkan kepada Ibu Dini, Ibu Kepsek yang mendapatkan umroh. Semoga saat melaksanakan ibadah umroh selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk segala urusannya. Nah, jadi seperti itulah ya video-video yang beredar terkait dengan topik yang viral tersebut. Viral udah beberapa hari ya, karena topik ini benar-benar menjadi bahan sorotan publik juga gitu kan, menjadi perhatian dari warganet, netizen, ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial. Jadi gimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan like dalam video ini, dan buat kalian yang mau ninggalin komentar, silahkan deh, tinggalin komentar kalian sekalian absen ya, kalian tuh dari mana aja. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini dan mampir ke channel ini, sebelumnya gue ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalain juga lonceng notifikasinya agar kedepannya nggak ketinggalan video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan sangat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.